Berlatar di sebuah tempat, kita akan melihat sekumpulan preman yang salah satunya akan menjalani persidangan dalam sebuah kasus. Seorang polisi jujur bernama Pari Venkat berada di sana untuk bertugas mengawasinya. Namun siapa sangka, preman itu terusik dan menghubungi atasan Pari. Ia pun diminta untuk segera pergi oleh atasannya. Preman itu terus mengejeknya hingga kemudian Pari langsung menghajarnya. Setelah membereskan para cecungu itu, Pari pun mendapat kabar untuk menghadap atasannya. Karena sebenarnya ia tahu penjahat itu telah menyuap inspektur agar dibebaskan dan ia pun membuat mereka kembali ditangkap. Diperlihatkan bahwa Pari memiliki keluarga bahagia. Ia memiliki istri yang cantik bernama Madu dan juga seorang anak laki-laki yang tampan. Lalu diceritakan bagaimana awal ia bertemu dengan Madu. Saat itu mereka bertemu di rumah sakit saat Pari akan mendonorkan darahnya. Sempat terjadi miskomunikasi yang membuat mereka semakin intens untuk bertemu dan akhirnya saling jatuh cinta. Hingga kemudian tiba waktunya Pari menemui orang tua Madu dan berniat untuk melamarnya. Namun siapa sangka Papa Madu sebenarnya tidak menyetujui karena ia sudah menyiapkan laki-laki lain untuk Madu. Meski begitu mereka tetap melangsungkan pernikahan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari pasang headset, siapkan kopi, dan inilah alur film Sinam 2022. Oke. Suatu hari Madu mendapat kabar bahwa adiknya akan dilamar seorang laki-laki. Mereka kemudian berniat untuk datang sekaligus bertujuan untuk merekatkan hubungan antara Papa Madu dan juga Pari. Pari pun menyetujuinya setelah ia mengawal kasus yang akan disidangkan hari ini. Namun siapa sangka seseorang tiba-tiba membunuh pelaku itu. Halo, என்னாச்சுங்க? Akibat kejadian itu mereka mendapat teguran keras dari markas pusat, terutama Pari. Sebagai polisi yang jujur, ia dipojokkan karena dianggap lalai. Ia lalu diperintahkan untuk mencari pelaku dan diberikan waktu yang singkat untuk mendapatkannya. Jika tidak, maka ia akan menanggung akibatnya. Pari pun langsung menyanggupinya. Lalu seorang bawahannya memberitahu orang terdekat pelaku yang bernama Jaga berada di daerah Minjur. Mereka pun segera mendatangi rumahnya. Di sisi lain, acara pertemuan keluarga adik Madu dan calon suaminya sedang berlangsung. Hingga acara selesai dan Madu akan berpamitan, Pari pun masih belum datang. Kembali ke tempat Pari yang akhirnya tak sengaja bertemu Jaga dan kawan-kawan. Terjadilah kejar-kejaran. Setelah selesai menangkap Jaga dan ia mengaku pembunuhan itu, Pari pun segera menghubungi Madu. Ia menjelaskan terjadi masalah di pengadilan yang membuat ia tak bisa menuju ke rumah mertuanya. Madu sangat memahami tugas suaminya itu sebagai polisi. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di halte bus Red Hills untuk pulang bersama. Setelah Pari sampai, ia pun menunggu Madu begitu lama. Ia kemudian menghubunginya, namun nomor teleponnya tidak aktif. Karena khawatir, ia pun berinisiatif untuk mencarinya. Kemudian markas pusat memberitahu jika ada kasus pembunuhan di daerah Danau Red Hills. Ia pun diminta untuk segera datang memeriksanya. Namun siapa sangka korban itu tak lain adalah istri tercintanya, yaitu Madu. Madu, Pak. Ayo. Madu, Pak.
Madu, Pak. Madu, Pak. Madu. Madu! Ayo! Madu! Setelah kematian istrinya, ia pun diminta untuk menemui Inspektur Esaki untuk dimintai keterangan. Namun terlihat inspektur ini selalu menyudutkannya, bahkan ia tertawa melihat kejadian yang menimpa Pari. Karena ia selalu direndahkan, akhirnya kesabarannya telah habis dan ia menghajar inspektur tersebut. Namun ternyata beberapa anak buahnya justru senang Pari menghajar inspektur itu. Meski begitu, ia tetap mendapat teguran keras dan diskorsing oleh markas pusat. Setelah itu Pari teringat masa-masa bahagia ketika ia bersama istrinya. Lalu tiba-tiba seseorang memberitahu terdapat berita propaganda yang memberitakan bahwa tewasnya istri Pari ternyata memiliki hubungan gelap terhadap laki-laki lain. Tentu hal ini juga membuat ayah ibu mertua sangat marah dan sedih. Setelah itu Pari mencoba mencari tahu dengan mendatangi kantor polisi yang ada di Red Hill sebagai korban. Di sana ia menemui inspektur yang ternyata berteman baik dengan Inspektur Esaki. Setelah mendapat informasi dari Inspektur Esaki, nampaknya usaha Pari tak membuahkan hasil, sebab Pari sedang dalam skorsing yang membuat polisi tak bisa membantunya. Di sisi lain, otoritas pusat nampaknya melihat kejanggalan terhadap laporan yang diberikan Inspektur Esaki. Lalu Pari juga datang untuk menghadap. Di sana otoritas tersebut telah mencabut penangguhannya agar Pari dapat bertugas kembali. Namun nampaknya Pari terlihat kesal dan berniat akan mengundurkan diri karena menganggap kepolisian tak pernah mendukungnya. Akan tetapi otoritas kepolisian itu memintanya untuk bersabar dan berpikir dengan jernih. Untuk itu ia diberikan tugas untuk menyelidiki kembali kasusnya itu dan mengungkap kebenarannya. Keesokan harinya Pari bersama asistennya mulai berdiskusi memikirkan sebab akibat terjadinya pembunuhan ini. Mereka juga mulai kembali meminta keterangan pada beberapa orang terdekat Jaga. Namun pada akhirnya mereka tetap tak bisa menemukan petunjuk apapun dan menganggap jika ini semua pasti bukan hanya pembunuhan biasa. Lanjut Pari kembali mendatangi tempat kejadian dan mencoba cek CCTV di beberapa wilayah untuk melihat beberapa kendaraan yang melintas ke tempat kejadian yang mungkin digunakan oleh pelaku. Ketika itu ia juga mendapat laporan hasil otopsi yang membuatnya semakin geram karena terdapat bekas gigitan di sekujur tubuh istrinya itu. Singkat cerita, mereka mendapati orang pertama yang melihat kedua mayat itu. Pari pun langsung menghajarnya karena saat itu dirinya tak segera melapor ke kepolisian. Namun orang tersebut menjelaskan saat itu ia hendak buang air kecil dan tak sengaja menemukan dompet dan mengambilnya. Tiba-tiba ia melihat dua mayat laki-laki dan perempuan tergeletak di sana. Karena gugup, ia lalu memesan teh dan bercerita pada kakek penjual di sana. Ia lalu memberikan dompet itu dan mendapat identitas pria Hindi yang diberitakan sebagai kekasih gelap istrinya. Kemudian Pari mendatangi agensi tempat pria itu bekerja. Nampaknya pihak agensi baru mengetahui jika pria ini yang bernama Rosan telah meninggal. Lanjut pihak agensi menceritakan jika Rosan adalah orang yang baik. Selama bekerja di sini dia selalu menabung dan menyisihkan uangnya untuk dikirimkan ke orang tuanya. Mengetahui hal ini, Pari semakin marah dan yakin jika ada sesuatu di balik pembunuhan ini. Saking marahnya, keesokan harinya terdapat kasus pria yang menggoda wanita di dalam bis. Tanpa pikir panjang, Pari pun langsung menghajarnya dan menjebloskan ke penjara. Lanjut akhirnya para sopir yang terekam kamera CCTV ini telah berkumpul. Setelah menginterogasinya satu persatu, mereka juga masih belum dapat petunjuk. Satu-satunya petunjuk adalah ketika Madu sedang dalam perjalanan, dirinya sedang menelpon anaknya yang tidak bisa tidur.
Anaknya selalu meminta diceritakan sebuah kisah agar bisa tidur, dan Madu selalu merangkai sebuah cerita dengan melihat sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan saat itu ia menceritakan kisah tentang monyet. Tanpa disengaja, Pari melihat gantungan monyet di salah satu kendaraan. Kemudian pemilik kendaraan itu menceritakan jika dirinya telah diinterogasi polisi untuk menemukan pelaku pemerkosaan. Pemilik itu bahkan juga curiga saat kejadian ia tak membawa kendaraannya. Lantas terbesit pemikiran jika hal ini ada hubungannya dengan anaknya. Mengingat dirinya dan anaknya tidak berhubungan dengan baik, ia pun curiga jika pelaku itu adalah anaknya. Nampaknya pembicaraan dengan istrinya terdengar oleh Pari yang telah menunggu di luar rumah. Akhirnya sopir itu diminta untuk menghubungi anaknya. Karena tak menjawab, tiba-tiba sang anak yang bernama Dana menghubungi ibunya. Dengan nada yang kasar, Dana berkata jika nanti salah satu temannya bernama Romeo akan datang untuk mengambil uang. Ia meminta untuk tidak menanyakan apapun. Jika nekat, maka ia akan membunuh kedua orang tuanya itu. Akhirnya tibalah Romeo. Dengan sigap Pari langsung menghajarnya dan menanyakan keberadaan Dana. Nampaknya teman-temannya sudah diberikan kode. Akhirnya mereka menuju ke tempat kosong dan berniat untuk membunuh Pari. Setelah berhasil menangkap Dana, ia lalu menceritakan kejadian sebenarnya. Saat itu, ia tak sengaja melihat Madu yang sedang menunggu seseorang. Ia pun menawarkan tumpangan untuk mengantarkannya. Namun melihat lekuk tubuh Madu yang begitu menawan, mereka kemudian menghubungi teman-temannya untuk bersama-sama memperkosanya di sebuah tempat. Ketika itu datanglah pria Hindi yaitu Rosan yang hendak menolongnya. Akan tetapi Rosan harus tewas di tangan mereka. Lanjut setelah itu, mereka bergiliran memperkosa Madu dengan brutal hingga tewas. Mendengar itu, Pari pun langsung naik pitam dan langsung membunuh mereka dengan kejam. Akhirnya selesai sudah pembalasan dendamnya dan film pun berakhir. Baiklah para bujangan dimanapun kalian berada, demikianlah alur film Sinam 2022. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan komen di bawah. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.